Kembali kita bertemu hari ini Rabu 16 Juli 2025 dalam edisi renungan identitas sebagai orang percaya. Ini hari ke-18 kita belajar mengenai hidup di bawah kasih karunia. Itu identitas kita, Bapak Saudaraku. Namun sebelum kita lanjutkan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini, bahwa kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Roh Kudus, beri kami roh hikmat dan wahyu. Berikan kepada kami pengertian, bahwa kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu. Tuntun kami di jalan yang benar, untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapak Saudaraku, kita lanjut belajar untuk kita mengenal siapa kita dalam Kristus. Karena rahasia untuk mengenal identitas kita sebenarnya adalah dengan mengenal Yesus. Dengan mengenal Tuhan Yesuslah kita bisa mengenal identitas kita, panggilan kita, destiny kita. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, identitas baru orang percaya yang berpindah dari perbudakan dosa kepada kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, jadi ini adalah identitas kita yang baru begitu kita menerima Tuhan Yesus. Kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, datang kepada Tuhan Yesus, kita pindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib, dan oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Nah, apa itu artinya Bapak Saudaraku? Identitas orang percaya yang berpindah dari perbudakan kepada kasih karunia. Yaitu yang pertama, peralihan otoritas dari hukum Taurat kepada kasih karunia. Nah, hukum Taurat hanya menyadarkan manusia akan dosa dan tidak mampu untuk mencapai standar yang Tuhan berikan. Nah, sehingga memperbudak mereka di bawah hukum. Itu dalam Roma 3 ayat 19 dan juga Galatia 2 ayat 16. Kita tahu dosa, hukum dosa, tapi tidak mampu mengalahkannya. Itu Bapak Saudaraku. Tetapi kasih karunia, dalam kasih karunia kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat melalui pengampunan dosa dan pembenaran oleh iman dalam Kristus. Efesus 1 ayat 7, Galatia 2 ayat 16. Nah, di bawah kasih karunia hubungan dengan Allah didasarkan pada anugerahnya, bukan berdasarkan prestasi manusia. Kalau hukum Taurat, yang melakukan yang dibenarkan. Nah, tetapi dalam kasih karunia yang percaya pun dibenarkan karena iman, Bapak Saudaraku. Itu yang terjadi, yaitu peralihan otoritas dari hukum Taurat kepada kasih karunia. Yang kedua, pembebasan dari kuasa dosa. Sebelum percaya, manusia adalah hamba dosa. Roma 6 ayat 6. Yang dikuasai sepenuhnya oleh dosa. Kasih karunia mematahkan belenggu ini. Dosa tidak akan berkuasa lagi, karena kematian dan kebangkitan Kristus telah mengalahkan kuasa dosa. Nah, orang percaya dipersatukan dengan kemenangannya melalui baptisan. Roma 6 ayat 3-5. Nah, inilah identitas kita Bapak Saudaraku di dalam kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan yang baru. Identitas baru menuntut respon. Menyerahkan anggota tubuh sebagai senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Nah, artinya mata, tangan, pikiran, dan seluruh hidup dipersembahkan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk dosa. Juga dalam Roma 12 ayat 1 kan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Nah, ketaatan ini lahir dari rasa syukur atas kasih karunia Tuhan, bukan dari rasa takut akan hukuman, bukan juga karena paksaan, tapi sebuah kerelaan Bapak Saudaraku. Seperti yang ditegaskan dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Nah, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah,
Yang keempat, sumber kekuatan untuk hidup kudus. Kasih karunia bukanlah izin untuk berbuat dosa atau hidup seenaknya, Bapak Saudaraku, melainkan sumber kuasa untuk mengalahkan dosa. Roma 6 ayat 15. Melalui persekutuan dengan Kristus, orang percaya mengalami pengudusan yang progresif, yang terus bertambah-tambah, meningkat terus, di mana mereka terus bertumbuh dalam kekudusan dan pengenalan akan Allah, sampai kita mencapai yang namanya kesempurnaan, seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, jadi kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan, proses demi proses. Ya, 2 Petrus 3 ayat 18. Yang kelima, Bapak Saudaraku, dampak praktis dalam identitas sehari-hari. Apa sih hasilnya? Apa sih dampaknya? Nah, yang pertama, kemerdekaan dari rasa bersalah. Tidak lagi pendakwaan, tidak lagi penghukuman. Di bawah kasih karunia, kegagalan tidak lagi didefinisikan sebagai identitas karena pengampunan selalu sudah tersedia. Nah, jadi kegagalan tidak lagi mendefinisikan identitas karena pengampunan selalu tersedia. Pokoknya kita boleh aja gagal, saudara. Tapi bukan berarti kita orang gagal. Kita boleh jatuh, tapi kita bisa bangkit lagi. Kita bisa berdosa nggak? Bisa. Tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Tidak akan tenang, tidak akan bisa. Makanya kita bangkit lagi, datang kepada Tuhan. Kemudian kita memiliki kekuatan untuk menghadapi dunia. Di tengah budaya yang mengabaikan kebenaran, orang percaya dipanggil menjadi senjata kebenaran yang membawa terang. Itulah destiny Bapak Ibu Saudara saya. Itulah panggilan Bapak Ibu Saudara saya. Nah, selanjutnya, hubungan intim dengan Allah. Kasih karunia memungkinkan persekutuan yang terus-menerus dengan Allah, di mana doa dan ketaatan menjadi respon alami kita. Kapanpun, dimanapun kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, ya, doa itu salah satu respon alami yang mana kita bisa lakukan kapan saja, di mana saja. Khususnya ketika kita di dalam tekanan atau masalah, ya. Kasih karunia bukan sekedar pintu masuk ke dalam iman, tetapi itu juga tempat kita berjalan setiap hari, mengalami Tuhan setiap hari, diperbaharui setiap hari. Kita bukan hanya tahu Tuhan, mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan, mengalami firman dalam hidup kita. Kita tahu janjinya, kita mewarisi, menikmatinya. Kita tahu larangannya, oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan kita memiliki kemampuan menjauhi larangannya. Perintahnya kita lakukan, larangannya kita jauhi, janjinya kita genapi, dan kita menjadi pelaksana perintahnya Tuhan. Itu bagian kita, Bapak Saudaraku. Nah, identitas kita sebagai orang percaya di bawah kasih karunia adalah pusat kehidupan Kristen. Ini bukan hanya status teologis, Bapak Saudaraku, tetapi realitas yang mengubah motivasi, kekuatan, dan tujuan hidup sehari-hari. Nah, ini menjadi driven purpose life. Ini menjadi penggerak tujuan hidup kita, yaitu menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah selamat, ada di bawah kasih karunia Tuhan. Nah, karena itu Bapak Saudaraku, mari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan dan terus membangun keintiman dan pengenalan akan Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Karena itulah bagian kita. Itu yang Tuhan tentukan bagi kita. Dan kita mengalami pemulihan demi pemulihan, baik hubungan kita secara pribadi, kesehatan kita, kekuatan kita, iman kita, roh kita, keluarga kita, keuangan kita, semuanya, pelayanan kita mengalami pembaharuan, mengalami pemulihan. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, kita berdoa biar semua yang sakit disembuhkan, semua yang lemah dikuatkan, semua yang terikat dilepaskan. Kalau Bapak Saudara permohonan doa khusus, boleh hubungin saat live atau juga japri. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami hidup dalam kasih karunia. Kami hidup
dalam anugerah Tuhan, tidak lagi di dalam dosa. Terima kasih Bapa, mari tolong setiap umat-Mu bahwa kami mengenal Engkau lebih lagi, mengenal identitas kami dalam Engkau. Biar semua yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberi kelegaan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Bawa kami untuk menggenapi firman-Mu, melihat terobosan lawatan kegerakan keajaiban terjadi. Terima kasih Bapa, semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Selamat beraktivitas. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.